Pemirsa, meski dibayangi biaya besar dan tekanan politik, garis akhir misi ini tetap satu, solusi dua negara. Indonesia masuk ke Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza untuk menyuntikkan perspektif Global South, mengingatkan dunia bahwa stabilitas Gaza tidak boleh mengorbankan hak berdaulat bangsa Palestina. Di tangan Presiden Prabowo Subianto, diplomasi Indonesia kini berbicara dengan angka, bertindak dengan nyali, dan berdiri dengan martabat. Pertengahan Januari tahun 2026 mencatat sejarah baru bagi arah politik luar negeri Indonesia. Di balik keheningan pegunungan Alpen, sebuah keputusan tektonik diambil. Indonesia memilih untuk berhenti menjadi penonton dan melangkah masuk ke pusaran sejarah. Langkah ini berani, namun mematikan. Presiden Prabowo Subianto secara resmi membawa Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace, sebuah institusi transisional yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk mengelola masa depan Gaza pasca konflik. Ini bukan sekedar formalitas diplomatik, ini adalah pergeseran doktrin. Bersama Blok 8 negara Muslim, Indonesia menuntut kursi permanen untuk memastikan suara moral Islam tidak dibungkam dalam rekonstruksi masa depan Palestina. Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Kursi permanen berarti akses langsung. Dari alokasi dana hingga proyek infrastruktur, Indonesia ingin memastikan setiap bata yang dibangun di Gaza membawa semangat kemerdekaan. Ini adalah peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk membangun kembali kemanusiaan dari puing-puing kehancuran. Namun kehadiran di meja elit dunia tidaklah gratis. Angka $1 miliar Amerika mencuat ke permukaan. Sebuah harga yang fantastis bagi kursi permanen memicu tanya di tengah tantangan ekonomi domestik. Apakah ini investasi untuk perdamaian ataukah beban anggaran yang terlalu berat? Dan juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Karena itu upaya-upaya ini kita harus ikut. Indonesia memutuskan untuk bergabung. Angka ini memicu perdebatan sengit mengenai prioritas anggaran nasional. Namun pemerintah memandang hal ini sebagai investasi strategis agar Indonesia memiliki hak suara mutlak dalam alokasi dana rekonstruksi dan pengawasan stabilitas di Palestina. Detail krusial terletak pada Gaza Executive Board. Di sini, diplomasi bertemu dengan manajemen teknis. Indonesia harus memastikan dana transisi benar-benar sampai ke tangan warga Gaza, bukan sekedar menjadi alat politik internasional yang menguap di meja perundingan. Dengan berbagai pertimbangan, yang pertama, tentu saja kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya. Dan ini juga kita lakukan konsultasi dengan negara-negara yang kita sebut dengan Group of New York. Ada beberapa kali pertemuan sebenarnya, banyak percakapan, kemudian dialog yang terjadi, kemudian pertimbangan-pertimbangan, dan 2 hari sebelum penandatangan kemarin semuanya bersepakat untuk ikut bergabung bersama
bersama Board of Peace. Negara-negara tersebut antara lain adalah Saudi Arabia, kemudian Persatuan Emirat Arab, Qatar, kemudian Jordan, Turki, Pakistan, dan Indonesia tentu saja. Mesir juga ada di situ. Jadi semuanya bersepakat. Kemudian kita meyakini bahwa Board of Peace ini adalah sebuah langkah yang konkret setelah sekian lama untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan di Palestina. Tentu saja kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Board of Peace ini tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tetap tercapainya solusi dua negara. Bersama Arab Saudi, Turki, dan Mesir, Indonesia memperkuat posisinya sebagai penyeimbang moral. Kehadiran delegasi Indonesia di dalam Board of Peace dan Gaza Executive Board memastikan bahwa solusi dua negara tetap menjadi garis akhir pembahasan. Mencegah inisiatif ini hanya menjadi alat politik sepihak bagi kepentingan Barat atau Israel. Dengan duduk sejajar di dalam dewan ini, Indonesia memiliki kesempatan langka untuk memberikan tekanan diplomatik dari jantung sistem. Ini adalah perwujudan doktrin bebas aktif yang lebih berani, di mana Indonesia memilih hadir di meja perundingan saat sejarah sedang ditulis, daripada hanya menjadi pengamat di luar pintu. Ini membuat posisi Indonesia saat ini di dunia internasional berada di dalam satu tingkat yang saya kira jauh lebih tinggi. Kita ada bersama-sama dengan negara-negara lain dan menjadi negara yang diperhitungkan di dalam percaturan politik internasional. Saya kira itu saja. Dunia telah berubah menjadi medan tempur transaksional. Presiden Prabowo Subianto telah melempar dadu. Indonesia siap membayar harga untuk peran global, namun Indonesia juga menagih hasil nyata. Sebuah negara merdeka yang berdaulat bagi rakyat Palestina. Dan berakhirnya laporan tadi sekaligus menandai akhir perjumpaan kita pada Jendela Istana Akhir Pekan hari ini. Saya Samuel Purba pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.